Nubuat tentang hukuman Edom. Penglihatan Obadja. Inilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Telah kami dengar berita dari Tuhan, dan seorang utusan telah dikirim ke tengah bangsa-bangsa. Bangkitlah, mari kita maju memerangi Edom. Sesungguhnya, aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau akan sangat dihina. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapapun engkau dibinasakannya, bukankah mereka akan mencuri sebanyak yang diperlukan? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa petikannya? Betapa keturunan Esau digeledah, betapa hartanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdaya, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Mereka yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Hal itu tidak disadarinya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pejuangmu, hai Teman, akan ketakutan, sehingga semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, celah akan meliputi engkau, dan kau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sementara orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Jangan bersukacita atas orang Yehuda pada hari kebinasaannya. Jangan membual pada hari kesesakannya. Jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari kemalangannya. Jangan pula memandang ringan bencana yang menimpanya pada hari kemalangannya. Jangan merenggut kekayaannya pada hari kemalangannya. Jangan berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Dan jangan serahkan orang-orangnya yang selamat pada hari kesesakan. Sebab hari Tuhan telah dekat, menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum murkaku di atas gunungku yang kudus, demikian juga segala bangsa akan minum tanpa henti-hentinya. Bahkan, mereka akan menenggak minuman sampai mereka menjadi seakan-akan tidak ada. Kelepasan umat Tuhan di Sion. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang luput. Gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan keturunan Yakub akan memiliki lagi tanah miliknya. Keturunan Yakub akan menjadi api, dan keturunan Yusuf menjadi nyala api, sedangkan keturunan Esau menjadi jerami. Mereka akan membakar dan memakan habis keseluruhnya, dan tidak ada seorang pun yang selamat dari antara keturunan Esau, sebab Tuhan telah berfirman demikian. Orang-orang Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang Syefela akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Pasukan Israel dari orang-orang buangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghakimi pegunungan Esau.
dan kerajaan itu akan menjadi milik Tuhan. Mazmur 82. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang surgawi, di antara para ilah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Bilalah hak orang sengsara dan berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun, seperti manusia kamu akan mati, dan seperti setiap penguasa kamu akan jatuh. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mazmur 83. Doa mohon hukuman atas persekongkolan musuh. Mazmur Asaf. Suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan diri. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dan sepakat. Mereka telah mengikat perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi tai bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seeb, seperti Sebah dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki padang gembala Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Selubungilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka dipermalukan dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka mendapat celah dan binasa, supaya mereka tahu bahwa hanya Engkau, Tuhanlah namamu, yang maha tinggi atas seluruh bumi.